Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Elva Rizky Nafrunisa dengan NIM 400407256500031 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai 3D print menggunakan software Bamboo Lab Studio. Jadi sebelum itu kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini aku membuat desain gantungan kunci. Nah, ini kalian juga bisa mendapatkan desain-desain ini dari web seperti Grabcat, Thingiverse, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku membuat desain gantungan kunci yang ada ukiran kucingnya, juga kucing. Jadi pada cetakan kali ini kita menggunakan alat Bamboo Lab A1. Nah, karena pada saat ini alat yang tersedia di laboratorium atau Teching Factory itu hanya Bamboo Lab A1. Kemudian kita juga perlu mengubah filamennya di sini. Di sini kita menggunakan filamen Esun PLA Plus ya teman-teman. Nah, apabila kalian tidak menemukan jenis filamen ini, kalian bisa ke add atau remove ini, kemudian kalian cari Esun PLA Plus, kemudian kita confirm. Oke. Kemudian kita juga perlu memperhatikan mengenai kualitinya. Di sini quality, kemudian kekuatannya juga, dan yang paling penting itu support. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini kita perlu menambahkan support apabila desain kalian itu berbentuk T atau masih lebih besar atau menumpuk suatu bagian gitu. Nah, di sini kalian bisa ke auto orient untuk supaya lebih efisien gitu mencetaknya tuh. Jadi misal kalian misal nih ada kalian mencetak suatu mannequin, terus mannequinnya itu bawa tongkat gitulah ya. Nah, tongkatnya itu butuh support karena tidak ada bagian bawahnya. Nah, kemudian di sini kita perlu
infill ini merupakan density-nya, dimana density ini kayak kepadatan filamennya yang akan nanti tercetak gitu. Dan kalau percetakan 3 dimensi seperti ini itu jarang sekali menggunakan density 100% karena itu cukup lama dan akan membuang-buang filamen seperti itu. Kemudian ini filamen itu apa sih? Jadi filamen itu seperti tinta pada mesin 3 dimensi. Jadi itu bahannya gitulah ya, itu jenis materialnya. Namun kita menggunakan PLA plus itu karena yang paling umum dipakai dan sangat mudah dicetak dan ramah lingkungan untuk lembu lab A1 ini sendiri. Jadi agar software ini bisa berjalan, kalian tuh wajib memilih jenis filamen yang sesuai agar suhu pemanasnya itu atau nozzle itu bisa pas gitu loh. Jadi ini lelehannya itu sempurna. Kemudian juga untuk quality itu lebih ke resolusinya ya teman-teman. Jadi setelah materialnya ini sesuai kayak mesin PLA plus dan ininya sudah sesuai desainnya, itu kalian perlu menentukan quality atau kualitas kehalusan objeknya. Jadi parameternya itu pada layer height, itu ketebalan per lapisan. Kan ini kan nanti cetakannya kan nggak mungkin langsung jadi gitu kan, jadi nanti ada proses per lapisan-lapisan. Jadi kayak buat di logikanya tuh kayak misal kita memilih ketebalan yang lapisnya itu tipis, itu pasti hasil cetakannya tuh mulus, jadi nggak ada garis-garis covernya gitu, tapi prosesnya juga bakalan lebih lama. Sebaliknya kalau kalian butuh waktu yang cepat atau sekedar prototype gitu, kita bisa memilih layer height-nya itu lebih tebal, misal berapa ya, 0,28 atau berapa lah gitu. Jadi kemudian untuk di bagian density ini itu biar cetakan 3D print itu gak pernah kayak ini ya, jadi 3D printnya itu kan tadi nggak pernah 100% kan, kayak nggak pernah yang 100% tuh artinya nanti bakalan padat beneran, itu isinya cuma filamen doang, nggak ada rongga-rongganya. Nah, fungsi density itu untuk ngatur biar tingkat kepadatannya itu bisa bagus tuh. Jadi ada objeknya itu pakai pola tertentu. Nah, polanya itu pakai grid ini. Grid ini tuh salah satu jenis ininya, jenis polanya. Ini kan misal ada grid, line, cubic, triangle, seperti itu.
Tuh, ini bisa dilihat semisal density-nya 15% itu, itu total time atau perkiraan waktu print itu cuma 18 menit. Sedangkan misal ini density-nya kita naikin misal 25%, nah otomatis nanti previewnya itu juga bakalan berubah. Tuh, seperti itu teman-teman. Kemudian sebenarnya density ini juga menyesuaikan apa yang ingin kalian cetak ya. Misal kalian ingin mencetak sesuatu agar lebih kokoh ya, density-nya perlu dinaikin persentasenya. Kemudian untuk support itu kan penyangga ya, nah itu kayak misal gimana ya, misal ada huruf T atau lengan gitu, itu jadi kayak itu bakalan menggantung dan nggak bisa tercetak nantinya misal nggak ada support itu sendiri. Jadi dengan support itu otomatis nanti bakal membuat struktur penyangga sementara yang menyerupai desain kalian untuk di area bawah yang menggantung tersebut. Setelah cetakannya itu selesai dan dingin, penyangga itu bakalan rapuh, jadi mudah dipatahkan atau dibuang gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman. Untuk softwarenya itu sendiri cukup simple. Setelah itu bisa kita transfer ke kita ekspor menggunakan flash disk untuk disambungkan ke alat bambu lab A1 nya. Oke.